Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. 기억을 걸어들어 써준 시간 위에서 선명히 너는 떠올라. Remember when I told you no matter where I go. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari prinsip pengadaan barang dan jasa. Prinsip itu sendiri merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sedangkan pengertian pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga maupun instansi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa juga dapat diartikan sebagai suatu upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Materi ini sangat penting untuk dibahas karena materi ini mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Pengadaan barang atau jasa pada dasarnya mempunyai 6 prinsip. Yang pertama, efisien, yang artinya pengadaan barang atau jasa itu harus menggunakan sumber daya secara optimal yang dapat diperoleh dengan baik itu jumlah, waktu, ataupun kualitas yang telah direncanakan. Yang kedua itu efektif, artinya itu pengadaan barang atau jasa itu harus memberikan kebutuhan yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya atas apa yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga itu terbuka dan bersaing. Nah, artinya pengadaan barang atau jasa itu harus terbuka bagi seluruh calon peserta penyedia barang atau jasa itu sendiri sehingga mereka melakukan adanya persaingan sehat dengan memenuhi persyaratan ataupun kriteria tertentu. 4 yaitu transparan, yang artinya di sini pemberian informasi terhadap calon peserta penyedia barang jasa itu harus diberikan informasi seluas-luasnya melalui media informasi. Yang kelima, adil atau tidak diskriminatif. Artinya di sini pemberian perlakuan yang secara adil dan tidak memihak kepada pihak satupun dengan alasan tertentu agar terjalinnya persaingan sehat itu. Nah, dan terakhir itu akuntabel. Nah, akuntabel artinya di sini pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat. Nah, berdasarkan etika, norma, dan ketentuan yang telah diberlakukan. Penjelasan pentingnya prinsip pengadaan barang dan jasa. Langsung aja yang pertama itu kerangka kerja. Kenapa sih prinsip pengadaan barang dan jasa itu penting? Karena dengan prinsip ini maka kerangka kerja untuk mengelola kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah akan terbentuk. 2. Pedoman. Prinsip pengadaan barang dan jasa akan berperan sebagai pedoman bagi pengelola prinsip pengadaan barang dan jasa untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan nantinya. Kemudian yang ketiga itu menyuruhkan korupsi. Sesuai dengan poin yang pertama tadi sebagai kerangka kerja, maka di sini akan berdampak pada mudah diketahuinya atau akan nampak segala kegiatan yang melenceng dari kerangka kerja atau tindakan-tindakan kecurangan sehingga akan menyuruhkan korupsi yang mungkin nantinya terjadi. 4. Efisien dan efektivitas. Dalam hal ini, prinsip pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.
Yang terakhir atau yang kelima itu good governance dan clean government, di mana sebenarnya prinsip ini pada intinya adalah sebagai tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, materi pengaruh prinsip pengadaan barang dan jasa terhadap pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu dikeluarkannya dana yang besar. Jadi pemerintah Indonesia akan menghabiskan dana yang besar guna membeli barang atau jasa untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan penting lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan uang tergantung pengelola, di mana cara pemerintah menggunakan uangnya tergantung pada tindakan dan keputusan pengelola yang ditopang oleh prinsip-prinsip tersebut. Materi yang kelima yaitu manfaat dari penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa. Manfaat merupakan hal yang sangat penting karena untuk mengetahui apakah hal tersebut itu baik atau tidak. Adapun 5 manfaat dari penerapan prinsip barang dan jasa yaitu yang pertama, mengurangi biaya operasional. Pengadaan secara online saat ini akan lebih menghemat biaya operasional bagi perusahaan pemerintah atau swasta. Yang kedua yaitu tercapainya sebuah produk yang bermutu. Untuk mencapai sebuah produk yang bermutu, maka harus dijalankan sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja organisasi. Organisasi akan mencapai sebuah tujuan ketika dijalankan sesuai prinsip dan kepentingan yang bersama. Yang keempat yaitu mengurangi resiko. Resiko kerugian bagi perusahaan atau organisasi akan berkurang, sehingga tidak merasakan kerugian yang sangat besar karena didasarkan pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang telah ditentukan. Dan yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ini bukan hal yang sangat mudah, sehingga ini merupakan salah satu cara kita untuk menghargai bagaimana sih prinsip-prinsip yang akan kita jalankan itu. Itu saja, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa. Jadi teman-teman sekalian, mengapa prinsip ini perlu diterapkan? Karena yang pertama, prinsip ini dapat mendorong pengelola pengadaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, membantu menjamin proses pengadaan yang adil, efisien, dan efektif sehingga dana publik digunakan dengan optimal. Yang ketiga, meningkatkan minat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses yang transparan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kelima, menyurutkan perilaku yang meningkatkan risiko terjadinya kecurangan dan KKN dalam proses pengadaan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara pengadaan barang atau jasa di instansi sekolah. Langkah pertama yaitu pihak sekolah melakukan akses sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA di laman poskemdikbud.go.id. Selanjutnya, sekolah dapat melakukan perbandingan penawaran barang atau jasa melalui laman SIPLA tersebut. Langkah kedua, sekolah menerima notifikasi dan dapat melakukan pemantauan situs pesanan. Langkah ketiga, proses pengiriman. Maksudnya, pada saat pengiriman barang ke sekolah, penyedia barang atau jasa sekolah melampirkan dokumen berita acara serah terima atau BAST yang ditandatangani penyedia. Langkah keempat, konfirmasi penerimaan. Sebelum menandatangani BAST, bendahara sekolah melakukan pemeriksaan atas hasil penyedia barang atau jasa. Langkah kelima, yaitu BAST dan pembayaran. Maksudnya, dalam hal bendahara sekolah menandatangani BAST, bendahara sekolah mengajukan permohonan pembayaran pada sekolah. Langkah keenam yaitu pembayaran. Bendahara sekolah melakukan pembayaran secara non-tunai kepada penyedia. Dari penjelasan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan. Dalam prinsip pengadaan barang atau jasa terdapat sejumlah prinsip dan manfaat. Maka dalam pengadaan barang atau jasa perlu adanya sistem pengendalian, pengawasan,
pengaduan dan sanksi agar keberjalanan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.